Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ignacia dalam video persiapan Olimpiade Sains Nasional Astronomi 2023. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang klasifikasi bintang. Sebelum masuk ke dalam materi, kita harus mengetahui apa itu diagram Hertzsprung-Russell atau yang biasa disingkat dengan diagram HR. Diagram HR adalah diagram yang digunakan untuk menunjukkan jenis-jenis bintang yang berbeda dan juga untuk mencocokkan prediksi model teoritis evolusi bintang dengan pengamatan. Pengelompokan bintang pada jalur yang berbeda menunjukkan adanya perbedaan tahap evolusi bintang. Bagian-bagian diagram HR. Garis atas menunjukkan kelas spektrum warna bintang yang ditandai dengan alfabet O, B, A, F, G, K, dan M, dan temperatur bintang dalam satuan Kelvin. Dapat dilihat dari warna alfabet dari O ke M berubah dari warna biru menjadi warna merah. Garis vertikal kiri menunjukkan luminositas bintang dengan matahari sebagai referensi. Dengan angka 1 sama dengan luminositas matahari. Semakin besar nilainya, semakin besar luminositasnya. Vertikal kanan menunjukkan magnitudo absolut. Magnitudo dalam astronomi menunjukkan skala kecerahan bintang. Semakin kecil nilainya, semakin terang cahayanya. Garis bawah menunjukkan indeks warna BV. Semakin kecil indeks warnanya, semakin banyak objek birunya atau lebih panas. Sebaliknya, semakin besar indeks warnanya, semakin banyak objek merahnya atau lebih dingin. Dalam diagram ini, kita juga dapat melihat garis dengan angka Romawi. 1A menunjukkan bintang hypergiant atau hiperraksasa. 1B menunjukkan bintang supergiant atau superraksasa. 2 menunjukkan bintang black giant atau raksasa bersinar. Ketiga menunjukkan bintang giant atau raksasa. 4 menunjukkan bintang subgiant atau subraksasa. 5 menunjukkan bintang deret utama atau main sequence. Dan keenam menunjukkan bintang white dwarf atau katai putih. Klasifikasi bintang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu klasifikasi spektrum atau kuat beberapa garis harapan pada pola spektrum. Yang kedua adalah klasifikasi Yerkes atau klasifikasi luminositas. Klasifikasi bintang dengan luminositasnya atau klasifikasi Yerkes. Yang pertama adalah hypergiant star atau bintang hiperraksasa. Bintang hiperraksasa dalam kelas luminositas 0 atau 1A+, adalah jenis bintang yang sangat langka yang memiliki luminositas, massa, dan ukuran yang sangat tinggi dan sangat besar, serta massa hilang yang sangat besar karena angin bintang. Contohnya adalah VY Canis Majoris, HR5171, dan UY Scuti. Yang kedua adalah supergiant star. Supergiant adalah bintang yang sangat masif di luar sana, berkisar antara 10 kali hingga 70 kali massa matahari, dan berdiameter lebih dari 100 kali, dan dapat berkisar dari 30.000 hingga ratusan ribu kali lipat radiasi matahari. Contohnya adalah bintang Betelgeuse. Yang ketiga adalah bright giant star. Raksasa terang adalah bintang yang mengangkangi batas antara raksasa dan superraksasa, dan kelas luminositas 2 dalam klasifikasi spektrum Yerkes. Pada umumnya diberikan kepada bintang-bintang raksasa dengan luminositas sangat tinggi, tetapi tidak cukup terang atau masih masif untuk diklasifikasikan sebagai superraksasa. Contohnya adalah Epsilon Canis Majoris. Yang keempat, bintang raksasa atau giant star. Bintang raksasa adalah bintang dengan jari-jari dan luminositas yang jauh lebih besar daripada bintang deret utama atau katai pada suhu permukaan yang sama. Contohnya adalah bintang Aldebaran. Yang kelima adalah subraksasa atau subgiant star. Bintang subraksasa
adalah kelas luminositas spektroskopi yang sepenuhnya terpisah dari raksasa, tetapi memiliki banyak kesamaan. Meskipun beberapa subraksasa hanyalah bintang deret utama yang terlalu bercahaya karena variasi kimia atau usia, subraksasa lainnya sedang menuju jalur evolusi yang berbeda menuju raksasa yang lebih besar. Contoh adalah bintang Gamma Geminorum. Yang keenam, main second star atau bintang deret utama. Main second star atau bintang deret utama dalam diagram HR adalah suatu kurva yang membentang dari kiri atas ke kanan bawah diagram, di mana kebanyakan bintang berlokasi. Semua bintang ini sedang membakar hidrogennya menjadi sampah helium di inti bidangnya. Makin tinggi suhu permukaannya, makin terang cahayanya dan makin pasif bintang itu. Contoh bintang deret utama adalah matahari. White dwarf and subdwarf stars. Istilah bintang katai atau dwarf sendiri umumnya merujuk pada bintang-bintang deret utama diagram HR dengan kelas luminositas 5. Istilah ini dikenalkan oleh Ignaz Hertzsprung untuk membedakannya dengan kelompok populasi bintang berluminositas lebih besar yang disebut sebagai bintang raksasa. Katai merah adalah bintang deret utama bermassa rendah. Katai kuning adalah bintang deret utama dengan massa yang sebanding dengan matahari. Katai putih adalah sisa bintang yang terdiri dari materi elektron terdegenerasi, merupakan tahapan akhir evolusi bintang yang tidak cukup masif untuk menjadi supernova tipe 2 atau bintang-bintang bermassa kurang dari 9 massa matahari. Katai coklat adalah objek subbintang yang kurang masif untuk melangsungkan fungsi hidrogen menjadi helium dan massa kurang dari 0,08 massa matahari. Katai gelap atau katai hitam merujuk pada katai putih yang sudah cukup terdinginkan sehingga tidak lagi memancarkan cahaya dalam panjang gelombang tampak. Klasifikasi bintang dalam klasifikasi spektrum. Klasifikasi spektrum bintang. Klasifikasi spektrum bintang adalah pengklasifikasian atau pengelompokan bintang berdasarkan spektrum cahayanya. Pada mulanya, urutan pola spektrum ini diduga karena perbedaan yang dibangun kimia atmosfer bintang. Tetapi, yang belakang sekali disadari bahwa urutan tersebut sebenarnya merupakan urutan temperatur permukaan bintang. Setelah pada tahun 1925, Cecilia Payne-Gaposchkin berhasil membuktikan hubungan tersebut. Berdasarkan spektrum cahayanya, bintang dikelompokkan menjadi 7, yang dilambangkan dengan alfabet O, B, A, F, G, K, dan M. Yang pertama, bintang kelas O. Bintang kelas O adalah bintang yang paling panas. Temperatur permukaannya lebih dari 25.000 Kelvin. Bintang deret utama kelas O merupakan bintang yang tampak paling biru, walaupun sebenarnya kebanyakan energinya dipancarkan pada panjang gelombang ungu dan ultraungu. Dalam pola spektrumnya, garis-garis serapan terkuat berasal dari atom helium yang terionisasi 1 kali, dan karbon yang terionisasi 2 kali. Garis-garis serapan dari ion lain juga terlihat, di antaranya yang berasal dari ion-ion oksigen, nitrogen, dan silikon. Garis-garis Balmer hidrogen atau hidrogen netral tidak tampak karena hampir seluruh atom hidrogen berada dalam keadaan terionisasi. Bintang deret utama kelas O sebenarnya adalah bintang paling jarang di antara bintang deret utama lainnya. Perbandingannya, kira-kira satu bintang kelas O di antara 32.000 bintang deret utama. Namun, karena paling terang, maka tidak terlalu sulit untuk menemukannya. Bintang kelas O bersinar dengan energi 1 juta kali energi yang dihasilkan matahari. Karena begitu masif, bintang kelas O membakar bahan bakar hidrogennya dengan sangat cepat, sehingga merupakan jenis bintang yang pertama kali meninggalkan deret utama. Contoh bintang kelas O adalah Zeta Puppis dan Alnitak. 2.
Bintang kelas B. Bintang kelas B adalah bintang yang cukup panas, dengan temperatur permukaan antara 11.000 hingga 25.000 Kelvin, dan berwarna putih biru. Dalam pola spektrumnya, garis-garis serapan terkuat berasal dari atom helium yang netral. Garis-garis Balmer untuk hidrogen atau hidrogen netral tampak lebih kuat dibandingkan dengan bintang kelas O. Bintang kelas O dan B memiliki umur yang sangat pendek, sehingga tidak sempat bergerak jauh dari daerah di mana mereka dibentuk. Dan karena itu, cenderung berkumpul bersama dalam sebuah asosiasi OB. Dari seluruh populasi bintang deret utama, terdapat sekitar 0,13% bintang kelas B. Contoh bintang kelas B adalah bintang Rigel dan Spica. Yang ketiga, bintang kelas A. Bintang kelas A memiliki temperatur permukaan antara 7.500 hingga 11.000 Kelvin dan berwarna putih. Karena tidak terlalu panas, maka atom-atom hidrogen di dalam atmosfernya berada dalam keadaan netral, sehingga garis-garis Balmer akan terlihat paling kuat pada kelas ini. Beberapa garis serapan logam terionisasi, seperti magnesium, silikon, besi, dan kalsium, yang terionisasi satu kali, juga tampak dalam pola spektrumnya. Bintang-bintang kelas A kira-kira hanya 0,63% dari seluruh populasi bintang deret utama. Bintang kelas F. Bintang kelas F memiliki temperatur permukaan 6.000 hingga 7.500 Kelvin, berwarna putih sampai kuning. Spektrumnya memiliki pola garis-garis Balmer yang lebih lemah daripada bintang kelas A. Beberapa garis serapan logam terionisasi, seperti Fe dan Ca, dan logam netral seperti besi netral, mulai tampak. Bintang kelas F kira-kira 3,1% dari seluruh populasi bintang deret utama. 5. Bintang kelas G. Bintang kelas G mungkin adalah yang paling banyak dipelajari, karena matahari adalah bintang kelas ini. Bintang kelas G memiliki temperatur permukaan antara 5.000 hingga 6.000 Kelvin dan berwarna kuning. Garis-garis Balmer pada bintang ini lebih lemah daripada bintang kelas F, tetapi garis-garis ion logam dan logam netral semakin menguat. Profil spektrum paling terkenal dari kelas ini adalah profil garis-garis Fraunhofer. Bintang kelas G adalah sekitar 8% dari seluruh populasi bintang deret utama. Yang keenam, bintang kelas K. Bintang kelas K berwarna jingga, memiliki temperatur sedikit lebih dingin daripada bintang sekelas matahari, yaitu antara 3.500 hingga 5.000 Kelvin. Alpha Centauri B adalah bintang deret utama kelas ini. Beberapa bintang kelas K adalah raksasa dan maharaksasa, seperti misalnya Arcturus. Bintang kelas K memiliki garis-garis Balmer yang sangat lemah. Garis-garis logam netral tampak lebih kuat daripada bintang kelas G. Garis-garis molekul titanium oksida atau TiO mulai tampak. Kelas K adalah sekitar 13% dari seluruh populasi bintang kelas utama. Yang ketujuh, bintang kelas M. Bintang kelas M adalah bintang dengan populasi paling banyak. Bintang ini berwarna merah dengan temperatur permukaan lebih rendah daripada 3.500 Kelvin. Semua katai merah adalah bintang kelas ini. Proxima Centauri adalah salah satu contoh bintang deret utama kelas M. Kebanyakan bintang yang berada dalam fase raksasa dan maharaksasa seperti Antares dan Betelgeuse merupakan kelas ini. Garis-garis serapan di dalam spektrum bintang kelas M terutama berasal dari logam netral. Garis-garis Balmer hampir tidak tampak. Garis-garis molekul titanium oksida sangat jelas terlihat. Bintang kelas M adalah sekitar 78% dari seluruh populasi bintang deret utama. Pembahasan soal. Semua pernyataan di bawah ini benar, kecuali A. Tahap akhir evolusi bintang yang masanya hampir sama dengan masa matahari adalah bintang katai putih, atau white dwarf.
B. Bintang dengan massa lebih besar daripada 10 massa matahari mengakhiri hidupnya sebagai supernova. C. Kata coklat atau brown dwarf termasuk tahap akhir evolusi bintang. D. Pulsar merupakan tahap akhir evolusi bintang. E. Lubang hitam atau black hole adalah salah satu tahap akhir dari evolusi bintang. Kita akan membahas satu persatu opsi dari soal. A. Tahap akhir evolusi bintang yang masanya hampir sama dengan massa matahari adalah bintang katai putih atau white dwarf. Saat matahari memasuki tahap akhir evolusi kehidupannya, ia akan mengalami kehilangan massa yang besar melalui angin bintang yang dikeluarkan oleh matahari dan menjadi white dwarf, sehingga opsi A adalah benar. B. Bintang dengan massa lebih besar daripada 10 massa matahari mengakhiri hidupnya sebagai supernova. Bintang dengan massa 10 kali lebih besar daripada matahari saat tahap evolusi akhirnya akan berhenti melakukan fusi nuklirnya. Namun, inti gravitasinya terus bekerja, sehingga inti bintang tersebut runtuh dan mengalami ledakan atau supernova. Maka opsi B juga benar. C. Kata coklat atau brown dwarf termasuk tahap akhir evolusi bintang. Kata coklat adalah objek subbintang yang kurang masif untuk melakukan fusi hidrogen menjadi helium atau massa kurang dari 0,08 massa matahari. Sedangkan tahap evolusi akhir dari bintang antara lain supernova, black hole, atau white dwarf, sehingga opsi C adalah salah. Maka jawaban dari soal ini adalah C. Sekian video materi saya tentang klasifikasi bintang. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat berguna bagi kita semua. Sampai jumpa dan terima kasih.